dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, apa? Ana sayyidu waladi Adam walafar. Ana sayyidu waladi Adam walafar. Ini dalil sayyidina. Ana sayyidu waladi Adam walafar. Aku adalah pemimpinnya anaknya Nabi Adam walafar, tidak ada sombong di situ, kata Rasulullah. Mengatakan hadisnya sahih. Itu dalil bahwa mengatakan sayyidina itu dianjurkan. Kenapa? Rasulullah sendiri pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam walafar. Yang dia kenapa pakai sayyid? Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan nama atau sifat-sifatnya Rasulullah, kita dianjurkan membaca salawat kepada Rasulullah. Makanya kalau di Yaman biasanya nang khutbah kalau di khutbah itu kan kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wis sampai al-fatil ma'ulik Allahumma sholli wa sallim. Pernah jamaah di masjid Jami' tadi belum? Pernah nggak? Kalau ketika nama Rasulullah atau sifat-sifatnya Rasulullah? Oh, Masjid Baharuni. Yang ini? Ya, ini ya yang salat Jumat di Masjid Jami' tadi. Belum pernah? Yang Jami' Muda bukan? Sini. Masjid Jami' depan kosong. Itu di sana kalau selawat, ya mereka paham ini sih lughatnya. Di Indonesia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Mantap malah. Iya, khutbah. Khusyuk ya. Latu sawi itu hadisnya. Ana sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin, pakai khotim ya. Di situ apa? Khotam. Ini matanya khotam. Mana salahnya? Bisigati ism fa'il al-mutammim. Famanahu huna mutammim jami'ul anbiya fal tabdi'u nubuwatan nabiy ba pada itu ayatuna bi fatita khatamin nabiy kalatil khatmi. Ya. Di sini seharusnya kalau sarahnya kita ngelihat sarahnya disebut ismil fa'il, berarti khotim. Ini salah harokatnya. Makanya jangan percaya sama harokat. Kadang yang harokati kadang nggak tahu nahu. Yang harokati kadang nggak tahu nahu. Ini pakai khotam. Ini kan mesti apa? Salah kan kalau ngelihat sarahnya. Yuqalu fil asli liman kasal hamdun nasila. Dikatakan Muhammad ya, yuqalu dikatakan fil asli dalam liman. Muhammad itu adalah orang yang banyak dipuji oleh manusia. Kenapa? Deka seperti hisodi alamidah, karena dia mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Bahwa guna alamun di sini adalah nama untuk Nabi kita besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khotim bisroti ismil fa'il. Mananya mutammim, yang menyempurnakan atau yang memungkasi, pemungkas para nabi, sempurna, penyempurna. Famanahu mutammimu jamil anbiya, penyempurna semua para nabi. Fala tabtadi'u nubuwatun nabiyyin ba'dahu, tidak ada dimulai lagi kenabian setelah Rasulullah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Aku, wahai Ali, kamu di sisiku seperti hanya kedudukannya Harun daripada Musa. Nabi Musa itu adalah kamu, Harun itu adalah saya. Siapa? Menantu kan? Nah.
ila annahu la nabiyya ba'di, kecuali saja tidak ada nabi setelah. Tidak ada nabi setelah. Itu Rasulullah mengatakan, hadisnya soal di Minahusan apa namanya Wasiatul Mustafa, dalam kitab Wasiatul Mustafa. Khotim. Makanya dikatakan khotim di sini. Dan kalau dibaca Fatah boleh nggak? Boleh. Khotaman Nabiin. Kama qurabi ka'alatil khotmi. Kenapa? Dia katakan khotam, ada riwayat ya. Allah alam riwayatnya dhaif kayaknya dhaif. Bahwa tidaklah daripada nabi wa min nabiin minal anbiya, tidaklah daripada beberapa nabi kecuali mempunyai khotam. Khotamnya tulisannya adalah Muhammad Rasul. Itu khotam dulu tujuannya buat Cap. Aduh, nggak bawa saya. Tujuannya untuk ngecap Muhammad Rasul, buat surat Muhammad Rasul. Tulisannya khotamnya Rasul kayak apa? Kayak gini. Ini khotam ya. Ini kata lafaz Allah, Rasul dari bawah. Di Muhammad Rasul. Tulisannya khotamnya Rasul. Kalau Sayyidina Umar, khotamnya tulisannya kafa bil mauti wa'ido ya Umar. Cukup kematian itu adalah pengingat bagi kamu, wahai kamu ya Umar. Ada ahkamul khawatim, tebelnya hampir segini. Ahkamul khawatim, hukum-hukum pakai khatam. Sunnah ya pakai khatam ya. Sunnahnya jari kanan atau kiri di sini letakkan, dan meletakkan batunya di dalam. Sunnahnya tak pupung saya itu ya kalau mic, wah top ya, pegang mic kan lagi gini, alhamdulillah dua kadang 3 malahnya. Bagaimana hukum pakai 1 atau 2? Pakai 1 hukumnya sunnah, sini atau sini. 2 hukumnya Syekh bin Hajar haram. 2 haram. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Romli makruh. Baik dalam 1 tangan atau 2 tangan, 1 atau di sini langsung 2, makruh. Tambah banyak, tambah makruh. Mang Iin, biar di sini tuh ada Mang Iin, orang yang Limbat. ya itu limbat ya. Itu tambah makruh. Orang sekarang ada nggak tahu hukum. Ditanyain, kamu pakai khotam 2 ini hukumnya apa, coba? Oh, ya boleh lah. Wah gitu biasa. Ya boleh. Kata siapa? Kamu mengatakan secara mutlak langsung boleh. Hukum menurut Syekh Ibnu Hajar mengatakan haram pakai 2. Ibnu Hajar di dalam kitab fikih khilaf yang paling terkenal Syekh Ibnu Hajar sama Syekh Romli, kitab fikih Syafi'iyah. Syekh Ibnu Hajar mengatakan haram, Syekh Romli mengatakan makruh. Kalau kamu katakan boleh, salah. Paling minimal hukumnya makruh. Mau apa? Istihal orang. Hatta kiai ditakoni musuh khotam apa hukumnya apa kan? Kan ada setiap sesuatu ada hukumnya kan? Ada hukum. Dia nggak tahu. Hah? Biar kelihatan gagah. Ternyata hukumnya makruh. Sayyidina Ali ada tulisannya sendiri. Yang Sayyidina Ali khotamnya ada. Rasulullah. Nah, jadi ketika meninggalnya Rasulullah, khotam itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal diberikan kepada Sayyidina Umar. Kepada Sayyidina Umar diberikan kepada Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman itu di Madinah, namanya ada di sana disebut dengan Bi'rut Taflah. Bi'rul Khotam namanya. Atau nama lainnya Bi'rul apa namanya? Lupa saya. Di Madinah. Itu kenapa? Sayyidina Utsman lagi wudu.
jatuh, diceblungi, dicari ke dalam nggak ketemu. Sudah dikatakan sampai orang-orang mengatakan biru khotam. Kenapa? Di situ ada khotamnya Rasulullah. Pernah? Itu sekarang katanya sumber itu ditutup karena orang banyak nggak nyari berkah ke situ. Wahabi tutup kafe. Kalau kita kan pengen nyari barokah. Nah, Muhammad ya, Muhammad fadilah keutamaan nama Muhammad banyak ya. Fadilah keutamaan nama Muhammad banyak. Man wulida lahu mauludun, barang siapa dilahirkan baginya anak, fasamahu Muhammadan, lalu diberi nama Muhammad. Hubban li, karena cinta kepadaku. Wa tabarukan bismi, dan karena mengambil berkah daripada namaku. Karena huwa, maka orang tuanya, wa mauluduhu, dan anaknya fil jannah, di surga. Kalau kita ngelihat di dalam kita Busyra Karim, di Busyra Karim di situ ya, itu paling belakang sendiri, di situ menyebutkan keistimewaan nama-nama Muhammad. Itu sama itu Muhammadan fa'akrimuhu, ketika kamu beri nama Muhammad fa'akrimuhu, muliakanlah. Walau tadribu ala wajhi, jangan kamu pukul wajahnya, nggak boleh. Kamu jangan bentak dia. Falatan haruhu, dalam hadis ini. Kalau beri nama istimewa, besok di hari kiamat, ayo kum man ismu Muhammad, ayo berdiri yang namanya Muhammad, disyafaati sama Rasul. Man wulidalahu, salah satu mauludin, barang siapa dilahirkan baginya 3 anak laki-laki, tidak ada yang beri nama Muhammad, satu pun tidak ada yang diberi Muhammad, fakot jahil, maka dia itu keluarga orang yang bodoh. Satu pun nggak ada nama Muhammad. Kasih nama Muhammad. Nama saya Muhammad Faqih. Alhamdulillah. Fakot jahil, orang bodoh ya. Masa nggak ada yang ngambil berkah namanya? Ganti suka apa? Hah? Ganti sana. Ya ganti, tahu apa ganti ya? Ganti ya. Agak sudah lewat. Mau akikah sendiri apa? Kalau dulu belum pernah ya akikah. Akikah itu sunahnya bagi orang tua. Akikah itu sunahnya bagi orang tua. Kalau anaknya balik ya sudah, kesunahnya pindah kepada anaknya sendiri. Orang tuanya nggak dapat. Sunahnya itu waktu lahir 7 hari, kalau enggak 14 hari, 21 hari udah sampai berapa sampai bisa mampu. Sayyidina Khatamin Nabiyyin, An-Nabiyyin jamaknya Nabiyun ya. An-Nabiyyin jamaknya Nabiyun. Awan, di mana? Jam'u Nabiyyin wa huwa insanun. Nah, ini ya. Ini catat ini. Apa itu nabi? Yang dikatakan nabi itu adalah siapa? Insanun, manusia. Hurun, yang merdeka. Insan. Berarti kalau insan berarti kalau di jin dan malaikat ada nabi nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Di dalam jin itu tidak ada nabi. Karena yang dikatakan nabi hanya manusia. Insanun, hurun yang merdeka. Yang merdeka berbeda kalau budak. Siapa? Seperti siapa? Luqman Hakim. Itu budak itu. Orangnya hitam. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim tuh itu orang budak. Budak. Ada kitab namanya Mijajut Tasnim fi wasiatil Luqmanil Hakim libni. Di dalam wasiat-wasiatnya Luqman Hakim kepada anaknya. Panjang. Saya pernah baca itu. Bagus itu. Itu Luqmanul Hakim budak itu. Luqman Hakim pernah berguru kepada 70 nabi. Tapi tidak menjadi nabi. Hanya orang soleh. Tapi disebutkan di dalam
Luqman Hakim. Ada cerita sedikit. Luqman Hakim kan apa namanya? Apa? Budak ya. Punya Sayyid berarti kan? Sayyid adalah tuannya. Ya Luqman, ya. Sembelih kambing ini. Bawakan kepada saya 2 anggota tubuh yang paling baik. Yang paling baik. Sembelihlah sama Luqman. Selesai, bawa lisan, lidah, bawa apa? Hati. Ya. Bawa hati. Yes. Suatu hari suruh nyembelih lagi. Bawakan 2 anggota tubuh yang paling buruk. Sembelih, bawa lisan, bawa hati. Ya Luqman, kamu pertama tak suruh bawa yang paling baik, bawanya lisan sama hati. Ketika kamu tak suruh bawa yang paling buruk, lisan sama hati. Kata Luqman Hakim bilang, kedua ini ya Sayyid, ya Sayyidi, kalau dua-duanya bagus, ya, maka orang itu akan bagus. Maka lisan, kalau lisan bagus, hati akan bagus. Hati bagus, lisan akan bagus. Wes. Ketika lidahnya buruk, pasti hatinya buruk. Apa? Al-lisan ya dulu alal batin. Apa? Al-dohir ya dulu alal batin. Dohirnya dia suka ngomong buruk, maka hatinya kelihatan buruk dia. Ya. Ketika hatinya buruk, lisannya akan paham langsung. Itu sedikit. Luqman Hakim, Nabi. Mana lagi? Dakarun, laki-laki. Laki. Tapi ada yang riwayat mengatakan itu ya. Apa namanya? Luqman Hakim Nabi. Ada sebagian ulama ada yang mengatakan Nabi. Tapi yang utama tetap ya Nabi adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Salimun ya. Salimun. Salimun orang yang selamat ya. Salimun apa? Mana? Munafirin, dari penyakit yang membuat lari orang. Top'an secara watak. Salimun, selamat daripada penyakit yang membuat lari seseorang. Secara watak kita itu akan lari. Contohnya apa? Kalau judam sama baros. Baros itu penyakit kulit putih-putih, rusak kulitnya. Bukan baros itu ya. Yang baros itu. Kalau ada apa namanya orang baros itu enggak. Baros panu enggak. Panu bukan. Putih apa namanya? Ya itu kusta. Itu baros. Kalau judam parah lagi. Judam itu dia akan memerah. Setelah memerah dia akan menghitam. Setelah menghitam dia akan rontok. Tubuhnya akan rontok sendiri-sendiri. Itu judam. Termasuk diabetes ya? Termasuk Diabetes? Iya. Diabetes nggak sampai itu. Diabetes nggak sampai terpotong, sampai jatuh sendiri tubuhnya. Kalau ini sampai jatuh. Kalau judam sampai jatuh. Nabi nggak ada yang seperti itu. Kenapa? Buruk soalnya. Nggak pantas. Orang-orang akan lari. Ngelihat kulitnya akan lari. Makanya Salimun selamat daripada penyakit yang membuat lari secara watak. Secara watak kita akan lari. Jijik. Maksudnya bukan lari melayu, enggak. Maksudnya orang itu dia tidak akan mau mendekat kepada dia, menjauh. Munafir ya dikasih mana menjauh. Nabi Ayub itu ya, Nabi Ayub itu penyakit beliau itu nggak sampai munafir. Nabi Ayub nggak sampai munafir. Hanya kadang riwayat kadang apa namanya melebihkan gitu. Apa? Lebay, ya melebihkan. Itu payahnya. Kadang orang ngawur.
sohihnya, wasohih penyakitnya Nabi Ayub itu penyakit mafasil. Mafasil itu sendi-sendi nggak bisa berdiri lagi. Lumpuh. Ya, sejenis lumpuh ya. Wasohih anahu usiba bimarotin mafasil. Haitsu la yastati al-qiyam wa nahwihi. Ya. Gitu. Tapi kadang wong apa namanya pujian Nabi Ayub gudikan yo sembayang, kadang nah, ya apa namanya nggak cocok itu ngawur gudikan itu keraman, itu ada rendah. Kita haram merendahkan seorang nabi atau sahabat, tidak boleh merendahkan. Ada rendah, ada tangkis namanya, mengurangi derajat mereka, nggak boleh. Nabi siapa lagi? Yakub buta. Itu bukan buta daripada asal, bukan. Nabi Ayub itu tertutup oleh air mata yang karena menangisi Nabi Yusuf. Setelah diberikan apa namanya? Coba kepada Nabi Ayub kan sembuh kan? Sedihnya langsung hilang. Kalau memang buta dari awalnya nggak susah sebenarnya. Jadi Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta daripada asal. Lahir dalam keadaan buta disembuhkan sama Nabi Isa bisa. Nabi Ayub nggak buta dari awal. Memang apa? Karena sedih. Sebabnya apa? Sebabnya? Wafi riwayatin, dalam riwayat Nabi Ayub itu diberi penyakit itu sampai nggak bisa ngelihat dipisahkan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Yusuf dengan sebab apa? Karena menyembelih sapi, anak sapi di depan ibunya. Ada riwayat ibunya di depan anaknya. Tegel. Kasihan itu. Allah Ta'ala dengan sebab Nabi Ayub Nabi Yakub melakukan seperti itu, Allah Ta'ala menghukum dipisahkan dengan Nabi Yusuf. Itu sebab. Makanya kalau nyembelih ya jangan diperlihatkan, hatta bukan anaknya. Kalau nyembelih jangan diperlihatkan, ditonton gini, itu kamu nyembelih 2 kali berarti. Nyembelih hatinya deh. Nyembelih hatinya. Makanya kalau ngasah juga jangan di hadapan mau disembelih kambing, mau nyembelih kambing. Oh iya. Itu kamu nyembelih 2 kali kayak gitu. Makanya orang yang mau dipotong lehernya itu tutup biasanya, biar nggak lihat pedangnya. Kalau ngeliat pedangnya udah takut dulu kan, tersembelih hatinya. Itu ada. Kita kata ada tabahtum fasinat. Nabi ya. Apa lagi nih? Kalau cuma sakit kepala enggak ya? Sakit kepala panas itu bukan munafik itu ya. Rasulullah sakit. Rasulullah pernah sakit. Salimun wa'an dana ati abin, dari rendahnya bapak. Selamat daripada rendahnya bapak. Dan ati abiab itu khisatu kakauni hajjaman au zabbalan. Ab ini yang dikatakan bapak. Bapaknya hina itu kayak apa sih? Bapaknya tukang bekam. Aduh, siapa yang di sini ada nggak? Ini soalnya apa? Pekerjaan apa nama? Mimma yahtalul bil muru'ah, sesuatu yang membuat rusaknya muru'ah itu adalah pekerjaan yang setiap harinya terkena najis. Itu termasuk buruk, apa namanya, rendah, kerjaan yang rendah. Makanya di dalam bab nikah belum bab nikah itu nanti ada namanya kafaah. Ini kafaah, ini orang pekerjaannya tinggi, ada pekerjaan yang setiap danaah rendah. Contohnya apa? Setiap hari kena najis terus. Hijama kan kena najis terus, bersentuhan dengan najis terus. Itu pekerjaan yang rendah. Pekerjaan orang yang rendah, punya anak perempuan, punya anak laki-laki, punya bapak, pekerjaannya rendah, atau dia pekerjaannya rendah. Pengen punya anak yang pekerjaan luhur, yang tinggi, pedagang,
sukses ya gitu. Ya nggak setelah, nggak kafah, kalau menikah nanti itu nanti. Mumet itu dana api-api. Auzabalan tukang sampah, itu kan? Zabal. Masa bapaknya Nabi tukang sampah? Ya. Ada sekarang ini masih baru ini viral nih. Apa ngaku Imam Mahdi? Wah, ratu Imam Mahdi dari Cirebon. Wah. Aduh, orang ini bikin Sensasi. heboh aja. Orang tuwek, wong wedok, ada wong lanang tuwek. Orang pikir no mati, malah ngaku-ngaku. Oh, Imam Mahdi malah. Ayo kan sekarang dikit viral. Dana hati api nih ya. Selamat daripada dana api. Wahona umin, rendahnya ibu. Ibunya pelacur, naudzubillah min dzalik ya. Fusyuha, khonal fusyuha. Wasinaha, tukang zina. Mosok anaknya, ibunya Nabi pelacur nggak pantas. Makanya naudzubillah min dzalik. Dan hati apin wa khanaumin uhiya ilaihi bisyar'in, yang diberi wahyu dengan syariat. Walam yu'mar bitablighihi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada umatnya. Maka itu namanya nabi. Nabi. Fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasulun. Kalau diperintahkan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan syariat, maka itu dikatakan rasul, dikatakan nabi, dikatakan rasul, dikatakan nabi. Kullu rasulin nabiyun. Kullu rasulin nabiyun. Wala aksu, tidak sebaliknya. Setiap rasul itu adalah nabi dan tidak sebaliknya. Apa? Setiap nabi adalah rasul, tidak. Rasul ya. Muhammadin khatamin nabiyyin. Kalau rasul lebih mulia ya. Rasul lebih mulia. Nggak ada nyebutan jumlah ya. Jumlah rasul, jumlah nabi ya, jumlah nabi ada riwayat ya. Jumlah nabi ada 124.000. 124.000 seperti halnya jumlahnya para sahabatnya Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah semuanya semenjak Rasulullah hidup sampai meninggalnya Rasulullah itu jumlahnya 124.000. Dari nabi tersebut semua itu ada rasul. Rasul. Berapa rasulnya? 313. Ada riwayat 314, ada riwayat 315, ada riwayat 316, ada riwayat 17, ada 618. Riwayatnya banyak. Tapi kita pilih yang 313. Dari 313 tersebut yang paling mulia atau yang wajib kita ketahui adalah 25, ya kan? Di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. 25. Daripada 25 tersebut ada berapa? 5 ulul azmi. Siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 tersebut yang paling mulia adalah Nabi Ibrahim. Bi akramir rusli kunna akramal umam. Dengan sebaik-baiknya Rasul, kita juga menjadi sebaik-baiknya umat. Kita diangkat derajatnya sama Rasul. Kita secara tidak langsung diangkat derajatnya Rasul sama Rasul. Kita nggak ngapa-ngapain, jadi umatnya Rasulullah sudah langsung diangkat. Jadi umatnya Rasulullah saja langsung diangkat derajat. Di antara besok di hari kiamat kita itu umatnya Rasulullah beda sendiri sama umat-umat yang lain. Kenapa? Ada asap.
huran muhajjalin, wajahnya bersinar dan tangannya, kakinya bersinar. Kenapa? Min asaril wudu, dari bekas wudu. Saya kata wudu, ya petang. Kalau tahu sholat, mesti ya. Kalau sholat, petang. Khatamin nabiin. Terus wa alihi wa sahbihi. Jam sini. Wa alihi dan keluarganya Rasulullah. Ali, ya. Ali itu ada di sini ada. Ali di sini, Ali Rasulullah SAW, hum al mu'minun min bani Hashim wal Muttalib. Qalahu Imam Syafi'i. Ada ini udah ya? Ada makamnya sendiri-sendiri. Yang dikatakan alun Nabi, Ali itu ya. Yang dikatakan alun itu siapa sih? Ada di makom zakat, ada 3 makom. 3 makom. Ada fi makom zakat, zakat. Berarti siapa ini? Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim. Muthalib ya. Muthalib. Ada fi makomil Madar. Langsung al-Madar ya. Mad. Kullu mu'minin taqiyin. Ada fi maqam doa. Kullu ini baik anak Asia. Tiga yang dikatakan alun Nabi itu adalah 3. Alun Nabi ada 3 makom, 3 kedudukan. Ada fi makom zakat. Kalau fi makom zakat berarti Bani Hashim dan Bani Muthalib. Masih ada, wujud sampai hari kiamat. Alhamdulillah kita As-Sagaf itu masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadis-hadisnya, dengan Quran, hadis menerangkan semua itu ada. Di sini lengkap. Mungkin kapan-kapan saya akan nyampaikan kewajiban orang mukmin kepada ahlul bait. Di sini ada. Masya Allah, saya tadi baca tuh, ya. Soalnya orangnya mukmin banget dengan dalil-dalilnya ini. Ada 3 makom. Yang pertama makom zakat, Bani Hashim, Bani Muthalib. Yang diharamkan zakat sekarang. Diharamkan zakat. Bani Hashim, Bani Muthalib. Adapun nanti khilafnya nanti kalau bab zakat mungkin saya sampaikan. Bani Hashim dan Bani Muthalib boleh menerima zakat atau tidak? Mu'tamad tidak boleh. Ada khilaf, ada yang mengatakan boleh. Tapi kasih tahu kalau itu zakat. Umpama ya tawarok. Kadang orang itu, Habib itu, Sayyid itu akan tawarok. Enggak. Ada fi maqamil madhi, ujian. Siapa itu alun Nabi? Itu adalah kullu mukmin taqin. Setiap orang mukmin yang bertakwa itu adalah alun Nabi. Makanya di sini kalau Imam Syafi'i mengatakan apa? Kullu mukmin. Di bawah ada ini. Ininya. Di ta'liq. Fi kasyifati saja, syafi-safinatina saja. Di Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Bantani Al-Jawi. Qaluhu walihum jami'u umatil ijabah. Hum jami'un umatil ijabah, yaitu adalah semua umat ijabah yang
memenuhi apa ajakannya Rasulullah. Di kabar alu Muhammadin kullu takin. Ada alu Muhammadin kullu takin. Itu maqamul madh. Apa? Muji kepada orang yang bertakwa. Memuji kepada orang yang bertakwa. Fi maqam itu kullu mukmin. Setiap mukmin walaupun maksiat. Walaupun maksiat. Berarti kalian kita semua itu fi maqam itu bisa. Jadi kalau kita dikatakan saya juga keluarganya Rasulullah. Tapi bima komit dua, gitu. Kalau bima komit dua, ya puluh mukmin, baik karena setiap orang mukmin walaupun dia itu maksiat. Tadi kok ini doa kita butuh orang yang apa? Kita ini banyak dosanya butuh doa. Ya. Jadi ketika ada Allah marham ala Muhammadin, berarti doa itu berarti siapa? Semua orang mukmin siapa? Belum mukmin wa ingkana Asia. Itu yang dikenal. Jadi ada tiga makom zakah, makom madh, madhiyah, ad-du'a. Wa huwa ansaku bima qadama. Walau asin ya nahu ahwaj ila du'a min ghairihim. Karena orang yang bermaksiat itu lebih membutuhkan doa ketimbang selainnya. Wa ma fi maqamin zakah fal murad bi alihum Banu Hashim Bani Hashim Muttalib. Ya. Terus wasabi ini saja. Wasabi sahabat itu adalah alladzina istamau bihi. Ayati batun nubuwah ya. Bagus. Ya itu adalah yang dikatakan sahabat. Seseorang dikatakan sahabat itu adalah alladzina orang banyak istamau berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul. Pernah berkumpul dalam satu zaman dengan Rasulullah. Satu zaman. Rasulullah sallallahu mukminin nabi beriman kepada Rasulullah fil ardi di dalam bumi. Kalau di langit berarti sahabat-sahabat siapa? Nabi-nabi yang dulu bertemu Rasulullah di langit bukan dikatakan sahabat. Kan Rasulullah di langit pertama bertemu dengan Nabi ini, langit kedua sampai langit ketujuh ketemu Nabi ini, Nabi ini. Loh, Nabi Isa yang masih hidup ketemu kan? Jadi sahabat nggak? Enggak. Kenapa? Di langit. Bisa kalau di fi hayati waktu hidupnya Rasulullah. Kalau setelah meninggalnya Rasulullah, ada aulia walinya Allah Ta'ala bisa bertemu dengan Rasulullah secara langsung dalam keadaan nyata. Bisa. Seperti Syekh Sultanah di Yaman. Itu seorang perempuan bisa bertemu Rasulullah secara langsung. Riwayatnya sudah mutawatir. Riwayatnya beberapa orang ulama kalau perempuan bisa bertemu Rasul. Karena apa? Mahabbahnya, cintanya sama Rasul. Nah, itu dikatakan sahabat enggak. Jangan tahu, jangan bodoh kita. Itu ada Habib siapa pernah menyampaikan bahwa fulan itu bertemu Rasul secara langsung. Habib ini ulama-ulama dulu. Setelah ada orang itu, loh berarti ada sahabat baru dong ya. Kamu jangan goblok kamu. Iya. Dikatakan sahabat kalau dia bertemu Rasulullah pada waktu hidupnya Rasul. Setelah meninggal, makanya kata di sini makanya untuk mengecualikan wali-walinya Allah Ta'ala yang bisa bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Itu mengecualikan. Kalau nggak ada kayak gitu, nanti dikatakan itu sahabat wali-walinya. Repot. Makanya ada ta'arif batasan-batasan apa namanya? Ta'arif itu apa ya? Definisi yang jami, yang manis, yang lengkap dan tidak masuk selain itu dong. Sahabat ini dong. Jami man.
Berarti ba'da nubuwah. Sebelum nubuwah? Tidak. Sebelum nubuwah siapa? Tufel. Ya, ada Kahin. Ada Naufal ya? Kan sebelum ke Nabi ya? Sebelum ke Nabi. Yes. Rasulullah meninggalkan sahabat, ada riwayat banyak ya, riwayat. Ada yang mengatakan di sini meninggalkan 1024 arba'ah wa ashruna alfa. Arba'ah wa ashruna. Itu alafun itu 110 maksudnya. 124 ribu. 124. Kalau aku habis bahasa kalau Zain Iraqi. Tapi ada yang mengiskal. Situna alfan. Situna alfan la'alahu wa situna alfan. Ada yang mengatakan 160 ribu. Ada riwayatnya. Kalau biasanya yang kita dengar sampai kita biasanya 124 ribu. Ada di sini 160 ribu, ada 164 ribu. Ya tinggal pilih. Sahabat daripada sahabat yang paling utama itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ke setelah itu Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, setelah itu Sayyidina Ali. Setelah itu sisa daripada 6 al-Mubashshir bil Jannah. Apa yang diberi kabar gembira sama Rasulullah akan masuk surga. Kan ada 10 kan? Iya. 4 itu Sayyidina, itu 4 Fatul Rasyidin tadi. 6-nya Abu Ubaidah. Ada di sini. Ya. Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, wa Abu Ubaidah al-Jarrah, wa Abdurrahman bin Auf, wa afdalul asyrah hum khulafaur rasyidun, wa hum arba'ah ala walun, wa tartibum muta'abdilat tartibum khilafah. Yes. Itu setelah itu siapa lagi? Setelah itu adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Setelah itu, ini urutan para sahabat. Dicatat. Setelah itu sahabat yang ikut perang Badar. Setelah itu sahabat yang ikut perang Uhud. Setelah itu sahabat yang ikut Bai'at Ridwan, Bai'atul Ridwan. Setelah itu sudah. Setelah itu bagiatus sahabat. Sisa para sahabat. Ini belum sampai ke fikih. Kita bahas. Ya kayak gini kita bahasnya. Biar sekalian, dapat keterangan sekalian. Sahabat-sahabat semua adil ya. Semua udul. Sikoh semua adil semua. Tidak ada sahabat yang benar. Nah, terus orang-orang Syiah itu gimana itu? Mereka mencaci maki Sayyidah siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, terus Muawiyah. Sahabat-sahabat semua nggak boleh. Man sabba ashabi, barang siapa mencaci maki sahabat kata Rasulullah, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Maka baginya laknatnya Allah, laknatnya malaikat, laknatnya manusia semuanya. Lagi wasabi terus ajma'in itu tauhid ya, tauhid ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula tidak ada maknanya apa? Tidak ada daya kalau daripada maksiat dan tidak ada kemampuan untuk bertaat kecuali dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Taufik Allah taala. Taufik itu sedikit ya. Taufik itu aziz, taufik itu langka, sesuatu yang sangat langka. Di dalam Quran disebutkan 1 kali doang. Di dalam Al-Quran disebutkan 1 kali doang taufik. Apa? Wa ma taufiqi illa billah. Wa ma taufiqi illa billah. 1 buah. Saking taufik itu sedikit. Apa taufik? Khalqu qudratit ta'ah 'alal 'abd. Diciptakannya sebuah ketaatan kepada seorang hamba. Itu taufik. Kalau qudratit ta'ah tidak apa. Taufik diciptakan kemampuan untuk bertaat kepada seseorang.
taufik atau hidayah dicabut sama Allah Ta'ala langsung kafir mesti, langsung murtad. Kalau taufik sama hidayahnya Allah Ta'ala diambil sama Allah Ta'ala, diambil sebentar saja langsung murtad. Alhamdulillah ini. Sudah ya? Ya. Besok fasting. Semoga bisa istiqomah ngajinya. Kita lakukan insyaallah. Yang berat kan istiqomah.